Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman di channel YouTube saya. Hari ini kita akan belajar di seputaran Google Form ya teman-teman ya. Nah, hari ini kita nanti akan mensimulasikan bagaimana cara membatasi respon jawaban terhadap Google Form yang kita buat sehingganya jawabannya cukup kita batasi satu kali saja. Nah, sehingganya responden itu hanya bisa menjawab terhadap Google Form yang kita buat itu hanya satu kali saja atau satu email saja ya, gitu. Nah, sebelumnya tentu kita harus menyiapkan dulu form yang akan kita buat ya, atau bagan atau formatnya ya. Nah, di sini sudah saya buat, kita buat sesederhana mungkin ya, teman-teman ya. Di sini ada nama, ada alamat ya, kemudian ada nomor HP gitu ya. Jadi nama, alamat, dan nomor HP. Sederhana itu saja. Nah, kemudian kita menyiapkan juga, kita ke tab jawaban ya, kita menyiapkan spreadsheet-nya ya. Kita menyiapkan spreadsheet-nya, pilih tujuannya, kita buat yang baru saja ya. Misalnya di sini respon ya. Respon isi data gitu ya. Terus kemudian kita buat. Oke, selanjutnya kita bisa klik ya. Klik di spreadsheet ini. Nah, sehingganya formatnya sudah terbuat. Sehingganya apapun yang diisi di form itu nanti akan masuk di sini gitu ya. Oke, kita kembali lagi ke sini ke Google Form. Nah, kalau misalnya seperti ini teman-teman ya. Ini kan masih belum kita apa-apain ya. Sehingganya di saat kita nanti akan membagikan link Google Form ini terhadap responden, maka responden bisa mengisi beberapa kali dengan satu email yang sama. Misalnya kita salin linknya ya teman-teman ya. Kita salin linknya, kita coba di sini. Oke, terus kemudian kita kirim jawaban ya. Misalnya di sini namanya adalah Bejo. Kemudian alamatnya itu Jakarta misalnya. Kemudian nomor HP-nya misalnya 1111. Oke ya, ini kita lihat responnya di sini. Kemudian setelah terisi, teman-teman bisa kirim seperti ini. Ya, begitu dikirim nanti dia akan masuk di sini. Ya, Bejo Jakarta. Kemudian masuk juga di sini. Ya, di jawaban. Ya, Bejo, alamat Jakarta, terus kemudian nomor HP-nya 111 ini. Oke. Nah, misalnya dia ingin mengisi lagi ya. Mengisi lagi, dia bisa klik kirim jawaban lain atau ini bisa kita refresh seperti ini. Ya, nah, maka dia bisa menambahkan jawaban yang lain. Misalnya namanya di sini Hadi ya. Kemudian alamatnya Bandung. Kemudian di sini nomor HP-nya misalnya 00000 gitu ya. Kemudian kita kirim. Oke, begitu kita kirim maka jawabannya 2 ya dengan email yang sama, teman-teman. Jadi satu email ini bisa melakukan respon ya terhadap beberapa jawaban gitu. Nah, bagaimana cara agar jawaban tersebut kita batasi hanya satu email, satu jawaban saja? Nah, caranya mudah teman-teman. Nah, di sini respon pasti nambah juga ya, yang tadi ya, 2. Oke, kita kembali lagi ke formnya. Caranya mudah, kita masuk ke menu setelan. Kemudian teman-teman bisa di sini ya, kita lihat. Untuk email kita buat saja telah diverifikasi, sehingganya nanti muncul email hanya sebagai tanda ya telah diverifikasi, artinya nanti wajib email itu di checklist bahwasanya email itu nanti yang akan mengirim jawaban. Kemudian di sini ada ini ya, ada batasi satu jawaban, ini kita aktifkan. Nah, di menu setelan jangan lupa teman-teman di menu setelan pilih yang jawaban ini ya. Jangan lupa yang jawaban ini panah kecilnya diklik biar muncul menunya. Kemudian yang ini kita buat batasi ke satu jawaban. Terus kemudian yang ini agar emailnya tidak ngetik secara manual itu kita buat telah diverifikasi seperti ini ya. Kalau kita pilih input responden nanti ngetik emailnya manual. Lebih baik kita klik seperti ini. Nah kalau sudah teman-teman bisa di refresh yang ini tadi ya. Linknya masih sama. Bisa di refresh seperti ini. Nah, bisa di refresh seperti ini. Terus kemudian teman-teman di sini bisa di checklist ya. Ini yang tadi yang saya sampaikan bahwasanya ngetik emailnya tidak manual. Jadi langsung checklist seperti ini. Kita kirim nama misalnya Suryaning gitu misalnya ya. Alamatnya misalnya di Solo.
Kemudian nomor HP-nya misalnya ada 666 seperti ini, kemudian kita kirim jawaban. Begitu kita kirim jawaban, nah isi data form respon telah dicatat ya. Nah, kita lihat di sini, nah, dia sudah masuk jawabannya si tadi Suryaning ini ya, yang ketiga dia Solo. Kemudian nomor HP-nya di sini adalah 666 ya, dia sudah masuk. Nah begitu dia ingin mengirim jawaban kembali teman-teman di sini, misalnya kita refresh ya, maka di sini akan ada tampil Anda sudah menjawab ya. Jadi Anda hanya dapat mengisi formulir ini hanya sekali saja, sehingga tidak bisa diisi dua kali ya dengan email yang sama. Kecuali kalau misalnya kita menggunakan akun email yang berbeda, maka dia bisa mengisi kembali gitu. Nah selanjutnya teman-teman, kalau misalnya kita mau setting lagi untuk edit jawaban ya, ini kan misalnya kita tidak bisa ngisi lagi nih, tetapi misalnya kita ingin memperbaiki gitu ya. Nah, ingin memperbaiki dengan dua cara bisa. Yang pertama misalnya jawaban yang ini kita hapus semua ya. Jawaban yang sudah masuk ini kita hapus, yang dari email satu ini ya. Kita hapus misalnya ya, semua jawaban seperti ini. Nah, kita hapus sehingganya hilang jawabannya. Nah, ini bisa diisi kembali. Ya. Ini bisa diisi kembali seperti ini. Nah, dia bisa diisi kembali ya. Ini kita checklist emailnya, namanya misalnya ganti Koko, alamatnya misalnya masih Jakarta, kemudian nomor HP-nya misalnya 999, kita kirim. Nah, begitu kita kirim, nanti jawabannya akan masuk di sini, ya. Koko, ini tadi ya, Koko. Nah, di jawaban ini ya, teman-teman ya, Koko, Jakarta, kemudian 999. Kemudian dia saat ingin mengirimkan lagi jawaban, kita refresh, maka dia akan tampil seperti ini. Nah, misalnya ingin edit jawaban gitu ya, tanpa menghapus ini gitu ya. Nah, maka kita kembali ke setelan di sini, teman-teman. Setelan, kemudian pilih jawaban seperti tadi ya. Ini ya, jawaban, pilih jawaban. Kemudian panah kecilnya kita klik. Kemudian di sini teman-teman izinkan pengeditan responnya. Pengeditan respon. Nah, kita izinkan pengeditan respon. Ya, di sini kita aktifkan. Apabila sudah diaktifkan, maka coba kita kembali ke sini. Kita refresh ya. Maka di sini ada edit jawaban Anda. Gitu. Oh, tadi itu salah. Misalnya kita edit ya. Nah, maka bisa diedit teman-teman. Bukan Koko namanya. Misalnya namanya adalah Sumi ya. Alamatnya tetap sama, nomor HP sama. Kemudian kita kirim. Oke, nah ini bisa diedit jawabannya teman-teman. Ya, tapi dia tidak bisa menjawab yang lain, hanya bisa mengedit saja. Sehingganya di sini jawabannya yang awalnya Koko itu menjadi Sumi. Ya, menjadi Sumi, kemudian Jakarta, kemudian di sini 99. Misalnya salah lagi, kita edit ya. Ini yang Sumi ya tadi ya. Misalnya bukan Sumi nih, kita edit jawabannya. Ya, kita edit, kemudian di sini misalnya bukan Sumi. Ternyata Bejo Suranto misalnya ya. Nah, yang betul ada Bejo Suranto dan alamatnya bukan Jakarta. Ternyata yang betul adalah Bandung ya. Nah, maka bisa dikirim seperti ini. Nah, dan kita lihat di sini jawabannya adalah sudah Bejo Suranto, bukan Sumi lagi ya. Dia Bandung. Alamatnya nomor HP-nya sudah ini sudah menyesuaikan gitu, teman-teman. Nah, untuk spreadsheet-nya ini sudah oke ya. Bejo Suranto ya. Dan Bandung nomor HP-nya sekian ya. Sudah berubah secara otomatis juga gitu. Tapi kalau misalnya ingin mendapatkan data update teman-teman, di sini kan Bejo dan Hadi ini sudah tidak ada ya, sudah kita hapus tadi kan, ya kan? Tapi di sini masih muncul nih di spreadsheet. Nah, bagaimana caranya agar spreadsheet dan sini ini sama isinya? Ini kan cuma satu, tadi kan sudah kita hapus ya. Sudah kita hapus sehingga jawabannya cuma satu. Tapi di spreadsheet responnya itu masih 3. Padahal di sini tadi ini sudah kita hapus ya. Ya kan? Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya seperti ini teman-teman. Ini kita buang ya respon tadi. Nah, caranya teman-teman di jawaban ini. Di sini teman-teman kita klik ya di titik 3 ini kita klik. Kemudian teman-teman pilih tujuan respon. Kemudian buat sheet baru dengan isinya namanya berbeda. Misalnya namanya adalah data update terbaru seperti ini.
Kemudian kita buat. Kan? Terus kemudian kita klik spreadsheet-nya ini. Ya, sehingganya data yang tadi kita buat sesuai dengan jawaban yang masuk ya, hanya satu saja, Bejo Suranto, Bandung ya. Sehingga di sini jawaban ini itu sama dengan spreadsheet ini. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi begitu nanti kita lihat ya di dalam form ini jawaban ini tidak sesuai dengan isi spreadsheet ini, maka caranya seperti tadi. Maka kita buat file baru ya. File baru di sini tadi ya. Nah, di sini pilih tujuan respon. Kita buat file baru dengan wajib ini dirubah namanya. Gitu. Baiklah teman-teman, demikianlah cara mudah ya untuk membuat Google Form. Terus kemudian kita batasi isi Google Form-nya hanya bisa direspon atau dijawab oleh satu email saja, gitu ya. Saya rasa sangat mudah dan gampang sekali, dan mudah-mudahan ini bermanfaat, bisa membantu pekerjaan teman-teman. Dan terima kasih sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan komentar. Jangan lupa lonceng notifikasinya dibunyikan agar selalu mendapatkan update dari channel ini. Share sebanyak-banyaknya video ini teman-teman, agar semakin banyak orang mendapat manfaat daripada video ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.